Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, di sini saya ingin tanya kegiatan sehari-hari Teteh tadi ya sebelum sesi counseling kali ini tuh apa aja sih kalau boleh tahu? Mungkin sekarang lagi magang sih. Oke, lagi magang. Magang hari keberapa kalau boleh tahu? Kelima. Oke, kelima ya. Gimana nih adaptasinya dengan kegiatan magang yang sebelumnya mungkin Teteh masih merasa bingung ya untuk memanage waktunya, untuk beradaptasinya seperti itu, bisa diceritakan mungkin? Mungkin sekarang karena udah beberapa hari mungkin lumayan agak berkurang di dunia. Soalnya kayak udah ikut kegiatan-kegiatan di puskesmas kayak penyuluhan kayak gitu. Oke, baik. Jadi di hari kelima ini Teteh itu sudah bisa ya untuk membiasakan diri ya untuk beradaptasi juga di tempat magang Teteh. Luar biasa sekali ya. Saya sangat mengapresiasi dari Teteh karena Teteh sudah bisa untuk beradaptasi, karena pasti tidak mudah ya untuk kita memasuki lingkungan baru ataupun kebiasaan baru tersebut. Oke, baik. Adakah hambatan yang Teteh rasakan nih, misalkan selama 5 hari ke belakang untuk terkait memanage waktu yang sebelumnya Teteh itu merasa kesulitan tersebut? Mungkin sekarang lebih ada gambaran setelah konseling kemarin. Cuma tetap ngerasa kayak capek aja gitu. Oke, baik. Jadi mungkin yang Teteh rasakan seminggu ke belakang itu Teteh itu merasa ada gambaran nih kira-kira mana yang harus didahulukan, tetapi mungkin Teteh merasa masih capek ataupun ada tekanan ya di dalam diri Teteh itu yang membuat merasa Teteh itu capek seperti itu. Oke, baik. Mungkin saya mengerti ya, karena untuk kita membiasakan diri ataupun memulai hal-hal yang memang sebelumnya kita belum pernah lakukan ataupun kayak kegiatan sehari-hari yang memang banyak, itu kita pasti merasakan lelah ataupun capek ya, itu wajar. Nah, tetapi di sini Teteh ternyata sudah berusaha ya untuk memposisikan diri Teteh untuk mengatur waktu mungkin ya sebaik mungkin, sebisa mungkin ya bisa Teteh lakukan. Itu amat sangat luar biasa sekali. Saya mengapresiasi sekali kepada Teteh karena Teteh mampu melakukan hal tersebut. Baik, di sini ada lagi yang ingin diceritakan mungkin selama seminggu ke belakang terkait kegiatan pekerjaan Teteh ataupun hal lain mungkin? Mungkin itu aja sih. Oke, mungkin itu aja. Untuk pekerjaannya gimana nih Teh? Apakah Teteh masih merasa bingung untuk manage waktu dari pekerjaan dan tempat magang? Mungkin lebih kayak kalau manage waktu mah enggak ya, udah lumayan bisa manage waktu, cuma kayak pas pulang kerja aja ngerasa capek kayak gitu. Oke, baik. Jadi Teteh mungkin saat ini sudah bisa mulai menerima atau memanage waktu-waktu yang Teteh perlukan, mungkin yang Teteh lakukan untuk melakukan kegiatan sehari-hari tersebut di antara magang dan juga bekerja. Tetapi setelah itu mungkin Teteh merasa capek karena ada tekanan juga ya. Oke, baik. Di sini saya ingin Teteh relax, mungkin duduknya. Oke, baik. Dan hembuskan secara perlahan. Tarik nafas lagi sebentar perlahan.
hembuskan secara perlahan. Baik, di sini saya ingin Teteh menarik nafas dengan panjang. Kemudian Teteh bisa sambil menutup mata Teteh. Kemudian hembuskan nafas perlahan. Kemudian Teteh dapat memperhatikan otot-otot, kemudian syaraf-syaraf yang ada di sekitar mata Teteh. Kemudian Teteh bisa melemaskan dan juga Teteh bisa melepaskan semua ketegangan yang ada di sana. Oke, lemaskan setiap otot-otot sehingga mata Teteh benar-benar merasa rileks. Ya, bagus sekali. Sekarang sambil terus mengatur nafas, Teteh dapat memperhatikan bagian dahi ke atas dan rasakan setiap bagian kecilnya mungkin terasa tegang ataupun kaku. Nah, saat ini Teteh dapat melepaskan dahi Teteh, kemudian lepaskan ketegangan yang ada di sana sehingga dahi Teteh terasa sangat rileks. Ya, bagus sekali. Sekarang perhatikan bagian wajah Teteh, kemudian rasakan apabila ada ketegangan di sana, rasakan bagian tersebut, kemudian lepaskan otot-otot bagian tersebut sehingga Teteh benar-benar sangat rileks dan sangat santai. Oke, sekarang Teteh dapat memperhatikan bagian dagu Teteh. Perhatikan otot-otot yang menggerakkan dagu Teteh. Lemaskan setiap otot yang ada di sana sehingga dagu Teteh benar-benar sangat rileks, sangat nyaman dan juga sangat santai. Oke, sekarang perhatikan bagian leher Teteh. Perhatikan pada otot-otot Teteh yang meregangkan leher Teteh. Kemudian Teteh dapat melemaskan otot-otot tersebut. Nah, buang semua ketegangan dan ketakutan yang ada di sana. Kini Teteh merasa rileks, merasa santai. Kemudian leher Teteh merasa lemas. Setiap otot dan syaraf menjadi sangat lemas, santai dan rileks. Kemudian sekarang Teteh bisa merasakan bahwa diri Teteh itu santai dan juga rileks. Oke, rileks tadi itu menjalar dari tangan, dan saat Teteh memperhatikan tangan Teteh, saat Teteh memperhatikan ini semuanya, setiap otot, tulang itu memberikan rasa santai, rasa rileks itu menjalar ke tangan Teteh. Dan saat Teteh lakukan ini, Teteh dapat melemaskan tangan Teteh. Biarkan setiap otot, setiap syaraf dan yang ada di situ itu menjadi santai dan rileks. Bagus sekali. Sekarang saat Teteh memperhatikan dada Teteh, rasakan bahwa darah tersebut terdiri dari otot-otot, kemudian ada organ-organ dan juga syaraf-syaraf. Sebarkan rasa santai yang tadi Teteh rasakan ke setiap otot-otot, kemudian ke setiap organ, ke setiap syaraf yang ada di sana. Sebarkan rasa santai tersebut, kemudian rasa rileks tersebut sehingga menjalar ke bagian perut. Kemudian Teteh dapat melemaskan setiap otot, setiap bagian organ, setiap syaraf yang ada di dalam diri tersebut. Oke, semuanya berfungsi dengan semestinya yang membuat Teteh menjadi sangat lemas, sangat santai dan juga sangat rileks. Bagus sekali. Sekarang Teteh dapat melepaskan otot-otot kaki Teteh. Lemaskan kaki Teteh dengan sempurna. Biarkan kaki Teteh menjadi sangat santai dan rileks.
sangat kecil, ada tulang-tulang. Teteh dapat melemaskannya, telapak kaki teteh lemaskan, kemudian biarkan kaki teteh menjadi rileks, menjadi santai, dan juga lemas. Kemudian nikmati menjadi hal-hal yang amat sangat wajar, dan juga merasa diri teteh itu sangat nyaman, sangat aman. Sekarang saya ingin teteh memposisikan diri teteh menjadi lebih rileks dari sebelumnya, dan saya ingin teteh mengimajinasikan bahwa di depan teteh ada 2 buah kursi yang kosong. Ya, bagus. Apakah teteh sudah dapat melihat kursi kosong tersebut? Ya, jika sudah, teteh dapat menggerakkan jari telunjuk teteh. Oke, bagus. Nah, baik, sekarang saya minta teteh untuk duduk di salah satu kursi yang kosong, dan sekarang kursi yang ada di depan teteh itu kosong. Sekarang saya minta teteh untuk mengundang orang yang pernah menyakiti teteh sehingga teteh merasa sakit hati dan dendam kepada orang tersebut. Oke, teteh menjadi tidak tenang dan teteh tidak bahagia karena orang tersebut. Oke, apakah orang itu sudah ada di depan teteh? Oke, bagus. Jika orang itu sudah ada sekarang, teteh dapat mengungkapkan perasaan teteh kepada orang tersebut. Baik, sekarang silakan ungkapkan apa yang ingin teteh katakan kepada orang tersebut. Kenapa nyakitin biasa begitu sakit gitu? Oke, baik. Jadi teteh ingin berkata bahwa kenapa orang tersebut menyakiti teteh dengan begitu sakit. Oke, kemudian ada lagi teteh bisa meluapkan semuanya, semua kekesalan ataupun semua dendam yang ada di dalam diri teteh kepada orang tersebut yang saat ini ada di hadapan teteh tersebut. Mungkin kenapa harus aku yang harus disakitin gitu, terus kenapa bolak balik kayak gitu. Oke, Gitu aja. baik. Jadi teteh itu merasa mempertanyakan kenapa harus teteh, ya, kenapa harus bolak balik ke teteh, kenapa harus menyakiti diri teteh, kenapa dia setelah menyakiti teteh dia kembali lagi kepada teteh. Oke, baik. Kemudian teteh kemudian posisikan sekarang teteh bisa pindah di mana mungkin sekarang teteh sudah berada di kursi di mana teteh itu merasa tersakiti, merasa sakit hati, dan tadi sudah ada 2 kursi. Sekarang teteh bisa duduk di kursi di mana orang tersebut menduduki, dan bayangkan bahwa diri teteh itu menjadi orang tersebut. Oke, baik. Apakah sudah bisa dibayangkan? Oke. Nah, sekarang kira-kira apa yang orang tersebut katakan ketika teteh menjadi orang tersebut? Nggak nyakitin, cuma caranya aja yang salah. Oke, baik. Jadi pada seorang tersebut mungkinnya pemikiran orang tersebut
tersebut itu bahwa dia itu mengatakan bahwa dia itu merasa dia itu tidak salah, tetapi mungkin dia itu juga tidak menyakiti, tetapi dia itu melakukan dengan cara yang salah seperti itu. Oke, baik. Di sini ada lagi mungkin yang orang tersebut ingin katakan, mungkin di posisi teteh menjadi orang tersebut. Silahkan bisa dibicarakan. Mungkin kalau terkait bolak-balik kenapa itu pasti karena akunya selalu menerima dia gitu. Oke, baik. Jadi orang tersebut berkata bahwa kenapa dia bisa pergi dan juga kembali ke diri teteh itu karena teteh memposisikan diri teteh itu selalu menerima orang tersebut, sehingga orang tersebut selalu pergi dan kembali, dan itu merasa bahwa teteh dia itu tidak bermaksud ya untuk menyakiti teteh. Oke, baik. Sekarang teteh bisa mengembalikan posisi teteh ke kursi sebelumnya, di mana teteh menjadi diri teteh sendiri tanpa melibatkan orang tersebut, tetapi orang tersebut masih ada di kursi itu. Nah, sekarang apa yang ingin teteh katakan, yang apakah teteh dapat memaafkan orang tersebut ataupun tidak, bisa dikatakan kira-kira seperti apa? Bisa memaafkan. Oke, teteh dapat memaafkan kepada orang tersebut. Baik, bisa dikatakan kenapa teteh bisa memaafkan orang tersebut? Mungkin karena ya semua manusia juga tempatnya salah dan tempatnya salah, terus dia juga berusaha melakukan yang terbaik tapi nggak sesuai dengan caranya gitu. Oke, baik. Jadi teteh itu dapat memaafkan orang tersebut karena mungkin setiap pemikiran teteh itu bahwa setiap manusia itu memiliki kesalahan ya, luput dari kesalahan, dan juga teteh itu dapat memaafkan dia karena mungkin menurut dia itu tuh benar, teteh juga mengerti, tetapi ada cara dia yang salah seperti itu. Oke, baik. Di sini saya ingin teteh kembali ke posisi di mana teteh menjadi diri dia, diri orang tersebut, kemudian teteh dapat duduk di kursi tersebut. Bayangkan bahwa teteh itu orang tersebut. Kira-kira apa yang orang itu katakan ketika dia itu meminta maaf kepada teteh? Mungkin kayak berterima kasih dan minta maaf juga gak ngelakuin hal yang terbaik, tapi sebenarnya terima kasih juga sudah memaafkan kayak gitu. Oke, baik. Jadi orang tersebut berkata bahwa dia itu berterima kasih mungkin kepada teteh karena teteh itu dapat memaafkan dia, dan juga dia juga sudah berusaha menjalankan hal yang terbaik yang bisa dia lakukan. Oke, baik. Sekarang teteh bisa kembali ke posisi semula di mana teteh dapat menduduki kursi tersebut. Kemudian di sini teteh dapat memikirkan ataupun memberi pengertian kepada diri sendiri bahwa memaafkan bukan berarti melupakan apa yang terjadi, tetapi memaafkan bukan berarti kita kalah, ataupun memaafkan adalah
menjadi bahagia dan terbebas dari perasaan-perasaan yang membuat kita merasa sulit. Oke, karena dengan memaafkan kita berarti ingin agar hidup kita menjadi bebas dan benar-benar bahagia. Oke, nah sekarang setelah itu imajinasikan ada benang yang memiliki energi yang menyatukan antara Teteh dengan orang yang paling Teteh tidak suka itu. Kemudian minta Teteh itu untuk memutuskan benang yang memiliki energi-energi itu, dan setelah Teteh putuskan orang yang di depan Teteh sehingga Teteh itu bisa bersama untuk memiliki energi yang baru yang positif. Oke, baik. Sekarang Teteh dapat meriliskan diri Teteh kembali. Tarik nafas secara perlahan, kemudian hembuskan secara perlahan. Baik, tarik nafas lagi secara perlahan, kemudian hembuskan secara perlahan. Sekarang Teteh bisa membayangkan jika ada satu kursi di depan Teteh, di mana kursi itu kosong. Sekarang mungkin ada bagian diri Teteh yang Teteh benci dan Teteh merasa tidak tenang, tidak suka dengan bagian tersebut. Oke, sekarang dalam hitungan ketiga saya ingin Teteh undang bagian diri Teteh yang tidak Teteh suka tersebut. Baik, silahkan. Saya akan hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, kemudian 3. Baik, di sini saya ingin bertanya, kira-kira apakah bagian di dalam diri Teteh yang tidak Teteh sukai itu sudah ada di depan Teteh? Oke, baik. Sekarang silahkan Teteh ungkapkan perasaan yang ada terhadap diri Teteh yang tidak Teteh sukai tersebut. Oke, silahkan. Hal yang tidak disukai dari diri sendiri itu selalu selalu gak enakan sama orang. Oke, baik. Jadi mungkin pada saat itu apa yang Teteh rasakan? Apakah Teteh merasa kesal, merasa marah, merasa benci terhadap diri Teteh yang tidak enakan kepada orang tersebut? Merasa kesal. Oke, baik. Jadi Teteh merasa kesal mungkin karena kenapa Teteh bisa tidak enakan kepada orang lain tersebut. Oke, sekarang Teteh bisa mengungkapkan apapun unek-unek yang ada di dalam diri Teteh kepada orang tersebut, kepada bagian dari diri Teteh yang tidak Teteh sukai tersebut. Silahkan. Mungkin kenapa jadi orang yang gak enakan, padahal kalau di posisi gak nyaman tinggal bilang aja, gak usah dipendam sendirian gitu. Kalau menolak pun juga tinggal tolak aja dengan secara halus, jangan memaksakan hal yang kamu gak pengen, daripada kamu jangan memaksakan hal yang gak kamu pengen karena kamu gak enak dengan orang itu. Oke, baik. Jadi Teteh berbicara kepada bagian dari diri Teteh itu bahwa Teteh merasa tidak ingin menjadi orang yang gak enakan gitu ya. Kenapa Teteh lebih memprioritaskan orang lain dibanding kenyamanan
kenyamanan diri Teteh. Seharusnya Teteh itu bisa menolak keinginan orang lain dengan cara halus, mungkin ya dengan cara baik, tanpa harus mengorbankan diri Teteh yang mungkin merasa tidak enak ataupun tidak nyaman. Baik, sekarang posisikan diri Teteh menjadi bagian diri Teteh yang Teteh benci tersebut. Bayangkan saat ini Teteh memindahkan kursi, Teteh duduk di kursi tersebut. Oke, kira-kira apa yang bagian dalam diri Teteh yang Teteh benci tersebut katakan kepada diri Teteh yang saat ini? Alasan mengapa Teteh mungkin merasa tidak enakan tersebut, bisa diceritakan? Mungkin alasannya karena takut orang tersebut sakit hati, padahal kita yang lebih sakit gitu. Oke, baik. Jadi saat itu bagian di dalam diri Teteh itu merasa takut bahwa orang lain gak enakan dibanding harus Teteh yang tidak enak seperti itu. Baik, posisikan diri Teteh pada saat itu menjadi salah dan Teteh berusaha meminta maaf kepada bagian diri Teteh yang saat ini sudah di keadaan yang baik. Silahkan biarkan bagian diri Teteh yang tidak Teteh sukai tersebut meminta maaf kepada diri Teteh. Silahkan katakan. Mungkin minta maaf untuk diri sendiri karena sulit menolak atau gak enakan semua orang lain, padahal kebahagiaan diri sendiri itu lebih penting. Soalnya hanya diri kita yang tahu semua yang kita pengen, jadi gak usah peduliin orang lain kalau lain kali kayak gitu. Oke, baik. Sekarang saya ingin Teteh memposisikan kembali diri Teteh ke kursi yang sebelumnya yang Teteh duduki. Oke, baik, silakan. Di sini saya ingin bertanya, kira-kira apakah Teteh sudah memaafkan bagian diri Teteh yang tidak Teteh sukai tersebut? Oke, sudah. Bisa dijelaskan alasannya mungkin? Mungkin kalau gak dimaafkan bakal terus menerus ya. Kalau dimaafkan ya lebih memilih berdamai aja gitu, gak ada dendam ke diri sendiri. Oke, baik. Jadi Teteh memaafkan bagian diri Teteh yang tidak Teteh sukai itu karena Teteh ingin berdamai dengan keadaan dan juga Teteh tidak ingin membebani diri Teteh supaya agar Teteh bisa melakukan kegiatan sehari-hari Teteh tanpa adanya rasa dendam kepada diri Teteh tersebut. Oke, baik. Di sini karena Teteh sudah memaafkan bagian dari Teteh yang tidak Teteh sukai, maka memaafkan bukan berarti melupakan apa yang terjadi. Memaafkan bukan berarti kita kalah, tetapi memaafkan adalah kita memilih agar hidup kita menjadi bahagia dan terbebas dari perasaan yang membuat kita merasa sulit. Karena dengan memaafkan kita berarti ingin agar hidup kita bebas dan benar-benar bahagia. Oke, sekarang di sini saya ingin Teteh membayangkan ada benang energi yang menyatukan antara Teteh dengan bagian diri Teteh yang paling benci. Kemudian minta Teteh untuk memutuskan benang tersebut. Silahkan, bisa dengan gambaran apapun Teteh bisa memutuskan benang tersebut. Oke, baik, bagus sekali. Nah, kemudian minta bagian diri tersebut
untuk dimaafkan, kemudian masukkan diri Teteh kemudian ke dalam dirinya dengan perasaan yang baik. Sekarang posisikan diri Teteh menjadi lebih rileks lagi, lebih nyaman. Baikku sekali. Tarik nafas secara perlahan, kemudian hembuskan secara perlahan. Sekarang ketika Teteh berada di dalam keadaan yang rileks dan tenang ini, di sini Teteh dapat membayangkan diri Teteh sedang menjalani hari-hari yang sangat produktif, hari-hari yang sangat positif, yang dimana Teteh bisa menjalani hari-hari tersebut dengan lancar. Bayangkan kalau Teteh bisa menyelesaikan semua permasalahan, semua tugas, semua kewajiban yang memang biasanya Teteh lakukan dengan keadaan lancar, dengan keadaan tenang, dengan rasa senang, dengan keadaan fokus. Nah, sekarang Teteh tahu kapan kira-kira waktu yang tepat untuk mengetahui atau menjalankan kegiatan Teteh sehari-hari tanpa merasa adanya tekanan ataupun beban di dalam diri Teteh yang membuat diri Teteh merasa lelah ataupun merasa capek. Nah, sekarang Teteh dapat fokus bekerja, fokus untuk menjalankan rutinitas Teteh seperti biasanya dengan keadaan yang senang, dengan keadaan yang bahagia, dan juga dengan keadaan yang tenang. Kemudian sekarang saya ingin Teteh memilih satu gerakan kecil dengan menyentuh ibu jari dan juga telunjuk. Silakan. Oke. Atau saat ini saat Teteh sedang melakukan gerakan tersebut, maka Teteh dapat membayangkan seluruh rasa tenang, kemudian rasa nyaman, rasa teratur, rasa percaya diri, rasa mampu mengelola waktu mengalir kembali ke dalam diri Teteh. Baik, bagus sekali. Nah, Teteh sekarang dapat menciptakan sebuah kondisi di mana setiap kali Teteh merasa khawatir, merasa bingung, ataupun merasa takut atau terburu-buru, maka Teteh hanya perlu melakukan gerakan tersebut dan tubuh Teteh, pikiran Teteh akan kembali ke kondisi ini di mana Teteh merasa tenang, merasa rileks, merasa fokus, dan Teteh dapat menjalani keseharian dengan seimbang. Oke, sekarang di sini bagus sekali. Sekarang Teteh bisa mengembalikan kondisi Teteh ataupun bagian tangan Teteh senyaman Teteh mungkin dengan posisi awal. Rilekskan diri Teteh kembali, kemudian tarik nafas secara perlahan, hembuskan secara perlahan. Tarik nafas lagi secara perlahan, kemudian hembuskan secara perlahan. Teteh merasakan kenyamanan, santai yang amat sangat luar biasa, dan ketika terbangun nanti Teteh akan menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih nyaman terhadap diri sendiri, pribadi yang dapat menerima keadaan apapun, pribadi yang dapat mengatur waktu. Nah, Teteh juga menjadi sangat rileks dalam menghadapi semua permasalahan ataupun hambatan yang akan
teteh lalui di kehidupan teteh. Baik, sekarang saya akan menghitung maju dari 1 sampai 5. Baik, saya akan memulai. 1, teteh mulai bangkit dari tidur teteh. Kemudian 2, teteh mulai membuka mata teteh. Kemudian 3, teteh mulai sadar. Kemudian 4, teteh mulai bangun. Kemudian 5, teteh mulai sadar secara sepenuhnya. Baik, sekarang boleh bisa meneruskan teteh. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya nih, selama sesi konseling yang barusan kita jalani, apa saja yang kita rasakan? Merasa lebih tenang, lebih plong gitu. Oke, baik. Jadi yang teteh rasakan itu teteh merasa lebih tenang dan juga lebih plong. Bisa diceritakan lebih tenang dan lebih plongnya itu seperti apa? Tadi kan di sini kayak apa hal yang dibenci kayak lebih bisa memaafkan, soalnya mau gimana. Oke, baik. Jadi teteh itu merasa plong, merasa tenang itu karena ada bagian diri teteh yang bisa teteh maafkan, karena mungkin teteh ingin berdamai dengan keadaan sehingga merasa tidak terberatkan akan keadaan tersebut. Oke, baik. Ada lagi yang teteh rasakan selama sesi konseling tadi? Oke, baik. Jadi yang teteh rasakan itu tenang dan plong karena mungkin ketika teteh dapat berbicara dengan diri teteh, maka teteh itu merasa bahwa yang sebelumnya adanya tekanan di dalam diri teteh ataupun adanya sifat mungkinnya yang ada di dalam diri teteh yang tidak teteh sukai, sekarang teteh dapat memaafkan diri teteh tersebut. Oke, baik. Di sini mungkin saya sangat mengapresiasi diri teteh karena teteh mungkin sudah memaafkan, sudah bisa memaafkan diri teteh yang tidak teteh sukai. Baik, itu luar biasa sekali ya, karena memaafkan itu pasti sulit. Nah, di sini saya berterima kasih sekali kepada teteh karena teteh dapat meluangkan waktu untuk melakukan sesi konseling kali ini. Mungkin sesi konseling kali ini dicukupkan sekian. Saya berterima kasih sebelumnya.